Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita terus bertekun untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Tema kita hari ini adalah layakkah kita menerima pertolongannya? Bacaan kita terambil dari Injil Lukas 7 ayat 6b sampai 7 yang berbunyi demikian. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sudah banyak wujud pertolongan Tuhan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah kita merasa layak untuk menerima pertolongannya? Apakah karena Allah menjadi Bapa kita dan Ia sudah mengangkat kita menjadi anak-anaknya, membuat kita merasa layak untuk menerima pertolongannya? Dalam perikop kita hari ini, Yesus berkunjung ke kota Kapernaum bersama dengan muridnya. Seorang perwira Romawi memiliki hamba yang sedang sakit, dan ia menyuruh beberapa tua-tua Yahudi untuk meminta pertolongan Tuhan agar menyembuhkan hambanya itu. Menarik kita mencermati perkataan tua-tua tersebut ketika berjumpa dengan Yesus, ada di ayat 4 dan 5. Mereka berkata, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Rupanya meskipun ia adalah seorang perwira Romawi yang adalah bangsa penjajah atau musuh orang Yahudi, namun ia menunjukkan kasihnya kepada orang-orang Yahudi dengan membantu pembangunan rumah ibadat mereka. Sehingga para tua-tua itu sepakat bahwa Yesus layak untuk menolongnya. Di satu sisi hal ini baik karena mereka berupaya untuk membalas budi atas kebaikan hati sang perwira. Namun di sisi yang lain, hal ini menjadi cerminan manusia pada umumnya, bahwa untuk menentukan seorang layak atau tidak menerima pertolongan dari Tuhan adalah diukur dari perbuatannya. Ketika seorang berbuat baik, maka ia layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Sebaliknya, jika ia tidak cukup baik di mata orang lain atau bahkan jahat, maka ia tidak selayaknya menerima pertolongan dari Tuhan. Hal menarik justru datang dari sang perwira ketika ia berkata, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu." Sang perwira yang oleh tua-tua itu dianggap layak ditolong oleh Yesus malah justru berkata sebaliknya. Ia merasa tidak layak menerima kehadiran Yesus di rumahnya ataupun menjumpainya. Perwira itu menolak kehadiran Yesus bukan karena minder atau tidak pede berjumpa dengan Yesus, namun karena ia tahu posisi Yesus sebagai pribadi rabi yang berkuasa dan bahwa perkataan Yesus lebih dari cukup untuk menyembuhkan hambanya. Perkataan selanjutnya yang membuat Tuhan Yesus tercengang. "Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Sebagaimana perwira itu memiliki kuasa atas prajurit yang ada di bawahnya, sehingga dengan satu perkataan saja prajurit itu akan melakukan apa yang ia perintahkan, demikian pula ia memahami kuasa perkataan Yesus. Ketika sang rabi berkata sembuh, maka ia percaya bahwa hambanya akan sembuh. Akhirnya Yesus menyembuhkan hamba sang perwira tersebut dengan kuasa perkataannya. Kita mengetahui bahwa pertolongan Yesus bukan didasarkan pada baik atau buruknya kondisi seseorang, tetapi atas dasar kasihnya. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Yesus. Pertanyaannya, bagaimana selama ini standar kita dalam memandang seseorang layak atau tidak menerima pertolongan Tuhan? Karena sebenarnya kita sadar kita pun tidak layak untuk menerima pertolongan Tuhan. Mari kita belajar dari kisah ini. Jangan lagi menilai seorang dari perbuatan, namun kesadaran bahwa kasih Yesus melayakkan siapapun untuk menerima pertolongannya karena kuasa perkataan yang ia miliki. Mari kita belajar juga untuk mempraktekkan kuasa perkataan itu bagi orang-orang sekeliling kita, siapapun mereka, agar mereka menerima pertolongan Tuhan
bahkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Amin.